Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raffinzi Astira, channel yang membahas soal matematika ya. Dan pada kesempatan kali ini kita lebih fokus ke soal-soal SKD, TIU, CPNS ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam mengejar impian teman-teman untuk menjadi seorang PNS ya. Terus ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal cerita 5 soal dan silahkan disimak. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terus jangan lupa kepada teman-teman untuk di like dan subscribe ya. Ini membantu saya dan memberi semangat kepada saya untuk jauh lebih banyak berkarya lagi. Terus dan di share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu juga membutuhkan gitu. Ini mohon maaf, ini gambarnya selalu kayak gini, saya ngambil dari buku juga, saya fotoin gitu ya. Nanti saya lihat dari buku yang lainnya juga, atau screenshotan dari PDF nanti soal-soalnya. Kalau ada teman-teman ada yang punya soal-soal khusus juga boleh DM saya aja. Seperti itu. Terus ini kita akan membahas 5 soal ya, seperti ini. Soal-soal kayak gini, teman-teman jangan terlampau banyak. Jangan berkali-kali, berulang kali membaca soalnya. Kalau bisa membaca dengan cepat dan tahu intinya langsung gitu. Ya. Jadi kalau membaca soalnya lama, terus memahaminya lama, jadi bakal lebih dari 1 menit teman-teman menyelesaikan soalnya. Sedangkan kita harus menyelesaikan satu soal itu 1 menit gitu, sehingga bisa selesai semuanya sampai terakhir gitu. Nah, kita coba soal yang pertama. Setiap anak di TK semesta mendapatkan kue bolu kukus sebanyak 3 buah, sedangkan persediaan bolu kukusnya itu 150. Maka berapa banyak anak murid di TK semesta apabila 14 orang murid tidak masuk pada hari pembagian kue tersebut gitu ya. Ini kuenya ada 150 ya kan? Terus setiap anaknya dapat 3 kue gitu, ya kan? 3 kue tinggal dibagi aja. Jadi totalnya ada berapa anak-anak yang dapatnya, ya kan gitu. Ini soalnya simpel banget. Jadi tinggal 150 dibagi 3 buah dapatnya. Jadi anak-anaknya adalah 50 siswa atau 50 murid. Nah, ini yang dapat kuenya doang, karena ada 14 orang yang tidak dapat kue, jadi kita tambahkan dengan 14. Jadi totalnya adalah 64 siswa. Jawabannya adalah yang D. Nah, gitu, sesimpel itu. Teman-teman tinggal baca soalnya, langsung dikerjakan. Kita soal yang berikutnya, kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan bola kaki memiliki 3 buah mesin. Apabila ketiga mesin bekerja bersamaan, bola yang dapat dihasilkan adalah 385 ya, udah nggak fokus. 385 per hari. Apabila mesin nomor 1 tidak bekerja, maka dapat menghasilkan 245 buah per hari. Apabila mesin kedua tidak bekerja, menghasilkan 224 per hari. Berapa bola yang dapat dihasilkan per hari apabila mesin ketiga tidak bekerja. Nah, teman-teman semua tinggal bikin permodelannya gitu kan, permisalannya. Jadi ini harusnya nggak usah ditulis, secara cepat aja teman-teman menulisnya gitu. Misalnya mesin 1 misalin A, mesin 2-nya itu B, mesin 3-nya itu C. Jadi kalau ketiga-tiganya bekerja bersama-sama, itu A tambah B tambah C itu hasilnya adalah 358. Terus kalau mesin nomor 1 nggak bekerja, berarti hanya yang B sama C doang. B tambah C itu hasilnya adalah 245. Terus kalau mesin 2 doang yang nggak bekerja, berarti A sama C itu perharinya 224 ya, seperti itu. Tinggal kita cari masing-masingnya ya. Ini A tambah B tambah C itu sama dengan 358.
B tambah C ini itu kita dapat di soal diketahui 245. Tinggal teman-teman kurangin aja untuk mencari nilai yang A. Ya. Jadi yang A itu bisa menghasilkan 113 ya per hari. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa bola yang dapat dihasilkan per hari apabila mesin ketiga tidak bekerja, alias A tambah B berapa gitu, ya kan? A tambah B berapa? A-nya udah dapat, tinggal sekarang B-nya belum dapat, ya kan? Tinggal kurangin lagi, A tambah B tambah C itu 358, A sama C-nya itu udah 224 gitu. Tinggal kita kurangin lagi, A, C kurang C habis, A kurang A habis, jadi sisanya adalah B doang ya. 358 dikurang 224 itu 134 ya, 134 per hari gitu. Jadi A tambah B nya berapa? Tinggal tambahin ya, 113 ditambah 134, jadi 247 per hari ya. Ini kalau untuk mesin yang ketiga tidak bekerja itu 247. Jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Ini harusnya pengerjaannya nggak harus selama ini, teman-teman bisa jauh lebih cepat ya. Intinya caranya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah seutas tali dipotong menjadi dua bagian sama besar ya. Kita buat tali ya kan? Sama besar berarti ini berapa? 50% ya. Ini juga 50%. Seutas tali dipotong sama besar gitu. Nah, salah satu bagiannya tersebut dipotong kembali menjadi dengan perbandingan 2:5. Ya kan? Yang ini 2 bagian. Yang ini 5 bagian. Gitu. Berarti yang 50% ini berapa bagian? 7 bagian. Gitu. Ya kan? Apabila bagian terpanjangnya adalah 28 cm, maka berapakah panjang tali mula-mula? Gitu. Ya, ini teman-teman jangan terjebak di sini. Ini kan 2% sama 5%, jangan 5% yang besar. Bukan. 2 bagian sama 5 bagian, jangan 5 bagian yang terbesarnya. Ya. Aslinya yang terbesar adalah yang ini. Ya, yang belum dibagi, 7 bagian. Ini. Jadi ini 7 bagian, ini 2 bagian, ini 5 bagian. Gitu. Jadi jangan membandingkan 2 sama 5, ini mengecoh gitu. Jadi karena yang terbesarnya adalah yang masih belum dibagi ini. Tali yang masih belum dipotong, masih 50% gitu. Nah, tali yang masih 50% ini yang terpanjangnya adalah 28 cm. Jadi berapa panjang tali mula-mula? Tinggal kita kali 2. Ya. Tali mula-mula ya 28 kali 2. Berapa dapatnya? 56 cm gitu. Ya, jangan terkecoh dengan perbandingan 2:5 gitu, karena ada tali yang lain yang masih panjangnya adalah 50% gitu. Setengahnya dari tali mula-mula gitu. Jadi yang terpanjang itu adalah yang 28 ini. Yang 50% ini, bukan yang 5 bagian ini. Jangan sampai salah. Ya. Itu sedikit soal mengecoh, ini lumayan kalau bagi yang tidak fokus ini bakalan mengerjakan 2:5 gitu. Karena pada aslinya bukan 2:5. Masih yang 50% ini masih yang setengah dari tali mula-mula ini yang terpanjangnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, itu soal nomor 4 ya. 10 tahun yang lalu umur Joko 3 kali umur Bagus ya. Ini teman-teman tinggal mengubah per kalimat itu ke dalam model matematika dalam variabel gitu. Ya, kita misalkan aja Jokonya J dan Bagusnya adalah B ya. Jadi teman-teman lebih mudah mengerjakannya kalau ketika udah diubah ke dalam model matematika.
Jadi Joko dikurang 10 itu sama dengan 3 tahun dari Bagus dikurang 10 ya. 3 kali dari Bagus dikurang 10 karena 10 tahun yang lalu gitu. Jadi jangan sampai 3B doang gitu. 3 dalam kurung B kurang 10 seperti itu. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua itu umur Joko sekarang itu dua kali dari umur Bagus. Jadi tinggal Joko sama dengan 2B. Nah, ini teman-teman tinggal langsung substitusiin aja. Ya. Si J ini diganti jadi 2B. Ya, jadinya 2B kurang 10 sama dengan yang ini 3-nya kali ke dalam kita buka kurung jadi 3B dikurang 30. 3B dikurang 30. Nah, kita pindah ruasin aja semuanya 2B dikurang 3B dikurang 2B. Ya kan? Biar minusnya minus 2B ke sini. Terus 30 pindah ruas sini jadi minus 30 pindah ruas dari sini jadi positif 30 dikurang 10. 30 kurang 10 itu 20. 3B dikurang B. 3B dikurang 2B itu B. Ya, jadi B-nya adalah 20 tahun. Ya. B-nya 20 tahun. Nah, tinggal kita cari J-nya. J-nya itu 2B, berarti tinggal kali 2 jadi 40 tahun. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Berapakah selisih umur mereka 2 tahun yang lalu? Nah, ini jangan sampai terjebak ini, walaupun ujungnya sama sebenarnya ya. Mau 2 tahun yang lalu, mau 5 tahun yang akan datang, itu pasti selisih umur mereka pasti sama gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung, tinggal J kurang B sama dengan 40 kurang 20, karena pasti selisihnya juga sama, mau berapa tahun yang akan datang pun. Jadi 20 tahun. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya, semoga tidak ada kendala dalam mengubah ke dalam model matematikanya ini. Ya, teman-teman lebih banyak latihan lagi karena soal-soal seperti ini lebih banyak keluar gitu ya dengan variabel-variabel seperti ini. Nah, teman-teman bisa nebak-nebak ini sebenarnya gitu. Cuma tebak-tebaknya harus sesuai gitu dengan kalimat-kalimat yang ada di soal ini gitu. Itu jauh lebih mudah saya rasa, tapi mungkin nggak semua teman-teman bisa ngerjainnya gitu kalau dengan tebak-tebakan nggak yakin gitu kan. Nah, dengan kayak gini kan teman-teman yakin hasilnya segitu. Oke, kita lanjut soal nomor 5 yang terakhir. Rena telah menabung di bank yang mempunyai bunga 13% per tahun. Jika jumlah tabungannya adalah 6.464.000 yang disimpan dalam 2 tahun setengah, jumlah uang Rena 1 tahun yang akan datang adalah jumlah tabungannya adalah segini. Ya. Terus disimpan dalam jangka 2 tahun setengah. Jumlah uang tabungan Rena 1 tahun yang akan datang. Ya. Berarti ini teman-teman tinggal pakai perbandingan aja gitu, ya kan? Tidak usah bingung, tinggal pakai perbandingan aja. Nah, untuk yang ini 6.464.000 ini udah menabung selama ya, udah menabung selama 2,5 tahun. Nah, pertanyaannya berapa 1 tahun kemudian setelah 2,5 tahun ini? Berarti kan 3,5 tahun ya, kalau dihitung dari masa awalnya gitu kan. Nah, ini berapa? Ya kan? Jadi berapa tabungannya di sini gitu. Tinggal teman-teman bandingkan ya, ininya nambah ya kan, tahunnya nambah, berarti tabungannya pun juga bertambah. Jadi teman-teman gak usah terjebak dengan 13% ini gitu. Ya, tinggal langsung dihitung dengan perbandingan karena di sini tambah berarti jadinya perbandingan senilai gitu karena sama-sama nambah gitu. Jadi tinggal tulis 6.464.000 per X sama dengan 2,5 per 3,5. Ya kan? Tinggal dikecilin, ini 2,5, kalau dua-duanya dikali 2 ini jadi 5, ini jadi 7 gitu. Tinggal teman-teman hitung lah ya. X sama dengan dihitung manual aja gitu kan, 6.464.000
dikali 7, ya kan, dikali silang, kali 7, ya kan? Kali 7 dibagi nanti hasilnya dengan 5, ya. Boleh dibagi dulu dengan 5, baru dikali 7, ya. Kalau dikali 7 dulu jadi besar sekali gitu kan. Jadi teman-teman langsung bagi 5 dulu, baru dibagi 7. Nanti hasilnya adalah, ya benar, 9.049.600 gitu. Jadi hasilnya adalah yang D. Tinggal teman-teman hitung manual dan hitungnya usahakan secepat-cepatnya gitu. Ya, tepat, cepat dan benar. Seperti itu. Ya, semoga mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan atau ada salah mohon dikoreksi ya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Saya harap ini bisa menambah jam terbang teman-teman dalam mengerjakan soal. Dan jangan lupa terus berdoa dan berusaha belajar pagi siang malam kalau perlu, siapkan dengan matang ya, mental ataupun fisik ataupun kesehatan, sehingga teman-teman fit dalam mengerjakan soalnya, fresh dalam mengerjakan soalnya, dan nilainya pun sangat memuaskan, bisa masuk ke satu besar dalam formasi teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.